ada beberapa hal yang hendaknya kita renungkan. Di dalam upacara atau di dalam melakukan satu kegiatan, Dharma mengajarkan ada tahap-tahap persiapannya. Tahap persiapan yang pertama adalah kita berpikir, kita merencanakan suatu kebajikan. Misalnya Ibu Muaji ini sudah kontak dengan saya berapa bulan sebelum ini ya, 3 bulan mungkin ya. Ada ya 3 bulan untuk memilih hari ini. Nah, berarti selama 3 bulan yang lalu keluarga almarhum ini sudah punya pikiran untuk mengembangkan kebajikan. Di dalam Dharma, pikiran untuk menyiapkan suatu kebaikan ini sendiri, ini sudah disebut perbuatan baik. Jadi, perbuatan baik bukan hanya pada saat dilakukan, tetapi waktu kita memikirkan untuk melaksanakan itu pun sudah merupakan perbuatan baik. Oleh karena itu Anda boleh bayangkan, selama sekian bulan keluarga almarhum Bapak Muaji ini telah menyiapkan pikiran yang positif, mengulang-ulang tiap kali. Bahkan saya ingat sekali ibu ini tiap beberapa Kamis selalu mengingatkan kepada saya, hari ini, tanggal ini, jangan sampai lupa. Ya, karena memang pernah ada pengalaman kelupaan. Ya, sehingga ibu ini takut, khawatir kalau kita juga lupa. Ya, tetapi itulah artinya mengulang kebajikan, mengulang kebajikan. Dan selama 3 bulan itu pula sebetulnya keluarga Bapak Muaji ini sudah menambah kebaikan. Kemudian hari ini kebajikan itu nyata-nyata dilakukan. Mungkin sejak pagi tadi sudah bersih-bersih rumah, sudah siap-siap, ya menyiapkan altar, menyiapkan macam-macam. Sore sudah mulai terima tamu, sambil lihat jam, apa nanti ada yang lupa ndak ya? Lihat lagi jam, apa ada yang lupa ndak ya? Bandenya lupa ndak ya? Ya, terutama band. Oh ya, terutama ya. Nah itu pasti lihat jam. Sehingga akhirnya ketika semua sudah kumpul, legalah keluarga. Inilah kesempatan untuk menambah kebajikan, mengajak kita membaca parita bersama, mengajak kita bermeditasi bersama, memberi kondisi kita mendengar Dharma. Ini adalah kebajikan yang nyata, yang bisa kita limpahkan sebentar lagi jasanya kepada almarhum Bapak Muaji. Saudara-saudara, tetapi kebajikan lewat pikiran ini bukan hanya pada waktu 3 bulan yang lalu, pada saat janjian untuk membuat jadwal hari ini pertemuan. Bukan hanya saat ini, tetapi juga nanti setelah kebaktian selesai. Bahkan bukan hanya nanti, juga besok, lusa, 2 hari, seminggu, 3 minggu, dan seterusnya. Ada 3 masa waktu berpikir kita. Sebelum, pada saat, dan setelah melakukan kebajikan. Dan secara Dharma, semua pikiran yang positif sebelum, pada saat, dan setelah melakukan kebajikan ini semuanya punya nilai, semuanya punya buah karma, semuanya akan menimbulkan kebahagiaan, karena yang kita lakukan adalah kebajikan. Saudara-saudara,
3 masa berpikir ini kadang-kadang tidak sama menimbulkan perasaan kepada kita. Ada yang sebelumnya kita happy sekali, senang sekali, aduh nanti sebentar lagi mau ada acara, 3 bulan lagi, 2 bulan lagi, 1 bulan lagi, 3 minggu lagi, 2 minggu, 1 minggu, 5 hari, 3 hari. Iya, hari ini mau ada acara. Senangnya luar biasa. Tapi waktu acara bisa juga senang, bisa juga tidak. Pada waktu acara bisa senang, aduh ini teman-teman datang semua, happy sekali. Tapi juga ada yang merasa tidak suka, aduh kok teman-teman pada pergi kemana, ini kok banyak yang tidak datang. Ini juga bisa menimbulkan rasa tidak suka. Demikian pula setelah selesai acara, bisa juga muncul suka, bisa juga muncul tidak suka. Aduh teman-teman ini kok bisa mau memerlukan saya, aduh seneng. Sehingga nanti mungkin tiap kali direnungkan happy lagi, tiap kali direnungkan happy lagi. Bahkan sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, semua menimbulkan kesan yang kuat sekali. Karena peringatan hari ini adalah selama 17 tahun almarhum wafat, baru hari ini diselenggarakan. Sehingga mungkin ini bisa menimbulkan satu perasaan yang bahagia untuk waktu 17 tahun yang akan datang. Sehingga mungkin kita bisa kumpul di tempat ini pada peringatan 34 tahun wafatnya almarhum Bapak Muaji. Ya, kan begitu toh? Ya, 34 tahun. Jadi kita masih tunggu 17 tahun lagi. Ya, tapi paling tidak itu bisa menimbulkan kebahagiaan. Dan kebahagiaan. Tetapi kalau malam ini menimbulkan kekecewaan, itu juga bisa lama kekecewaan, jengkel. Aduh teman-teman ini bagaimana baca paritanya kok nggak semangat. Waduh ini kok malah ngantuk-ngantukan misalnya. Akhirnya jengkel, aduh sudah saya tidak mau ngadakan lagi. Nah, jadi pikiran sebelum, pikiran setelah, dan pikiran pada saat melakukan kebaikan itu bisa senang, bisa tidak senang. Dan itu ada buahnya di dalam Dharma. Bukan hanya sekedar pikiran baik, bukan hanya sekedar kebahagiaan, tetapi mempunyai satu nilai yang tinggi. Di dalam Dharma disebutkan, pikiran sebelum, pikiran pada saat, dan pikiran setelah berbuat baik itu mewakili usia seseorang. Apakah yang disebut mewakili usia seseorang? Pikiran sebelum berbuat baik itu mewakili usia seseorang ketika masih muda. Pikiran pada saat berbuat baik mewakili usia dewasa. Dan pikiran pada saat setelah melakukan kebaikan itu mewakili usia tua. Jadi saudara-saudara, kalau Anda pada saat menyiapkan suatu kebajikan selama 3 bulan misalnya, senang sekali berpikir untuk ya hari ini nanti bagaimana nanti acaranya dan seterusnya, selama 3 bulan Anda memupuk kebaikan dan Anda bahagia dengan kebaikan itu, maka dikatakan buah kebaikan ini apabila kita terlahir kembali pada masa muda kita akan selalu bahagia. Apalagi kalau 3 bulan selalu memupuk kebaikan, maka masa muda itu jangka panjang. Mungkin sejak kecil kita sudah selalu bahagia terus. Ketika pada saat acara dilakukan, pada saat kebajikan itu dilaksanakan, dan kemudian kita bahagia, itu berarti ketika nanti lahir kembali, pada saat kita usia dewasa, katakanlah umur 20 sampai 40 tahun,
kita selalu bahagia juga. Dan setelah acara kebajikan ini, pelimpahan jasa ini dilaksanakan, kemudian kita masih bisa menyimpan kebahagiaan dan mengingat kebahagiaan untuk jangka waktu yang lama, dikatakan nanti pada usia tuanya, pada kelahiran yang akan datang, kita pun akan bahagia. Umur 40 tahun sampai lebih, sampai 60, sampai 70, sampai 80, bahkan mungkin masih bisa lebih lagi, kita akan mencapai kebahagiaan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, yang saya ceritakan ini adalah ketika persiapan kita happy, pelaksanaan bahagia, setelah pelaksanaan juga kita juga bahagia. Bagaimana kalau sebelum pelaksanaan happy, pada saat pelaksanaan tidak suka? Ini juga ada buahnya. Pada saat sebelum pelaksanaan kita happy, maka pada kelahiran yang akan datang sampai katakanlah umur 20 tahun kita merasa bahagia. Kecukupan sandang pangannya, keluarganya, orang tuanya, semuanya menimbulkan kebahagiaan, menimbulkan kita betah di rumah. Teman-teman kita betah, membuat kita betah di rumah. Nah, tetapi pada saat pelaksanaan kadang kita tidak suka. Jengkel lihat temennya, jengkel lihat yang lain-lain. Maka akhirnya pada saat kita kelahiran yang akan datang di umur 20 sampai 40, hidup kita itu menjadi menurun. Pasangan hidup jadi suka cekcok, ekonominya kacau, kesehatannya menurun, rumah tangganya kacau, sering cekcok dan seterusnya. Tetapi kalau setelah acara kita merasa happy kembali, kita bisa menerima kenyataan yang sudah lewat, maka pada usia 40 tahun ke atas, setelah kita mengalami penurunan tadi, keluarga kita menjadi bahagia kembali, ekonomi menjadi meningkat kembali, kemudian kesehatan juga meningkat. Tapi kalau selesai acara kita masih tetap jengkel, masih tetap stres, masih tetap kecewa. Kenapa dulu saya ngadakan acara kok sampai seperti itu hasilnya? Memalukan, menjengkelkan. Maka pada saat kita muda bahagia karena persiapan acara itu bahagia, pada saat pelaksanaan itu menderita sehingga lahir kembali umur 20 sampai 40 kita akhirnya menderita. Usia tua pun karena kita selesai acara masih nyesel, maka usia 40 ke atas pun kita akan terus menderita. Ini resikonya kalau pikiran kita berubah. Sebaliknya, ada sebelum acara itu kita happy, tapi juga ada sebelum acara kita tidak suka. Misalnya teman-teman sudah biasa ngadakan kalau peringatan kematian atau pelimpahan jasa ini, kemudian mengundang teman-teman. Lalu akhirnya kita jatuh temponya satu ketika harus mengundang teman. Kadang-kadang kita jengkel. Duh, sebetulnya saya nggak siap. Sebetulnya saya nggak seneng mengadakan pelimpahan jasa. Ngundang teman-teman ini sebetulnya saya nggak seneng karena repot. Ya, nah. Tapi ketika pelaksanaan happy, ternyata menyenangkan loh, didatangi teman-teman ini happy, senang. Dan setelah acara juga senang. Maka sebetulnya kalau kita terlahir kembali di salah satu alam, apapun juga, masa muda kita menjadi tidak happy. Karena kita tadi pertama kali waktu kita mau melaksanakan, kita tidak suka. Jadi kita dari kecil, keluarga kita sering cekcok. Kita sendiri sakit-sakitan. Anda sering menjumpai kan anak bayi sudah masuk rumah sakit, diinfus sana, diinfus sini. Bayi sudah dibuang di pinggir jalan, ditemui oleh panti asuhan atau dititipkan di panti asuhan. Itu sangat gampang sekali Anda bisa melihat. Kemudian ketika remaja, orang tuanya cekcok terus sampai pisah. Orang tua sakit-sakitan, keluarganya gak karu-karuan, sekolahnya gak naik-naik,
Di sekolah dimusuhi gurunya, di rumah dimusuhi tetangganya. Ini selalu ada masalah. Tapi nanti ketika umur 20 tahun, karena tadi pada saat dia melakukan kebaikan itu, walaupun tadi terpaksa akhirnya happy, umur 20 sampai 40 tahun itu, dia akan merasa kebahagiaan. Dalam bahasa masyarakat, nasibnya mulai berubah. Lingkungan yang dulu memusuhi mulai bisa menerima dia. Guru-guru yang dulu memusuhi mulai bisa menyayangi dia. Orang tua yang dulu selalu cekcok akhirnya akur dan damai. Rumah tangga yang dulunya semrawut akhirnya pelan-pelan mulai menimbulkan ketenangan. Demikian seterusnya, sehingga akhirnya di hari tua pun dia akan selalu bahagia, mendapatkan pasangan hidup yang cocok. Badannya yang waktu kecil sakit-sakitan akhirnya sehat sampai tua, sampai meninggal dunia. Kenapa? Karena ketika dia menyiapkan kebajikan, dia kecewa, jengkel, tidak suka, terpaksa. Tapi pada saat melakukan kebaikan, dia berbahagia. Dan pada saat setelah kebaikan, dia juga bahagia. Ini adalah merupakan buah yang kita bisa terima. Oleh karena itu, saudara-saudara, di dalam kesempatan seperti pada malam hari ini, marilah kita merenungkan. Kita di dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali ingin berbuat baik. Sudahkah kita laksanakan? Kalau kita sudah laksanakan, sudahkah kebaikan itu menimbulkan kebahagiaan? Kalau sudah menimbulkan kebahagiaan, sudahkah saya berusaha mengingat kebaikan kita? Sehingga akhirnya kebaikan yang kita lakukan itu bisa bertahan untuk waktu yang lama. Kalau kita sudah bisa lakukan ini, kalau kita sudah merasakan bahwa saya mempersiapkan kebaikan kita dengan bahagia, kemudian saya melaksanakannya juga dengan bahagia, dan saya bisa mempertahankan kebahagiaan itu, maka Anda sudah punya tiket, Anda sudah punya kesempatan untuk mendapatkan kebahagiaan di kelahiran yang akan datang pada usia muda, remaja, dewasa, dan usia tua. Tetapi kalau Anda merenungkan, pernah Anda melaksanakan kebajikan tapi menimbulkan penyesalan, atau Anda waktu melaksanakan kebajikan persiapannya juga menimbulkan kejengkelan, kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki, sehingga kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang benar-benar kita siapkan dengan baik, kita laksanakan dengan baik, dan kita renungkan kebahagiaannya juga dengan baik. Sehingga akhirnya di masa yang akan datang, 3 kehidupan di masa yang akan datang, kita akan selalu berbahagia. Inilah saudara-saudara yang menjadi satu makna di dalam upacara pelimpahan jasa seperti malam hari ini. Sehingga upacara pelimpahan jasa adalah merupakan alat, merupakan sarana, merupakan kondisi agar kita punya kesempatan berpikir yang baik sebelum berbuat, berbuat yang baik dan berpikir yang baik pada saat melakukan kebajikan, dan merenungkan kebajikan yang telah dilakukan juga dengan kebahagiaan. Dan inilah sebetulnya yang kita bisa limpahkan jasanya kepada para almarhum yang sudah meninggal, yang dalam hal ini, malam hari ini kita melimpahkan jasanya kepada almarhum Bapak Muaji. Oleh karena itu saudara-saudara, semoga dengan kebaikan yang kita lakukan pada malam hari ini, almarhum Bapak Muaji akan memperoleh kebaikan dan kebahagiaan di kelahiran yang sekarang maupun di kelahiran-kelahiran yang berikutnya. Demikian pula keluarga yang ditinggal, demikian pula kita semua yang hadir. Semoga kita selalu mempunyai pikiran yang baik sebelum, pada saat, dan setelah melakukan kebajikan. Kalau keluarga yang melimpahkan jasa tadi
sebelum mempersiapkan acara ini, pada saat melaksanakan acara ini, dan setelah melaksanakan acara ini, semoga selalu punya pikiran yang bahagia. Sebaliknya kita semua yang hadir pada malam hari ini, sebelum hadir, sebelum membacakan parita, hendaknya kita punya pikiran bahagia karena ingin berbuat baik pada malam hari ini. Pada saat membaca parita, semoga kita juga berbahagia dengan kebajikan yang kita lakukan. Demikian pula setelah acara ini selesai, kita pulang ke rumah masing-masing. Semoga kita bisa mempertahankan kebahagiaan yang kita rasakan pada malam hari ini, sehingga akhirnya kita mendapatkan kebahagiaan pula, baik di kehidupan ini maupun yang akan datang. Inilah sesungguhnya kita hendaknya memelihara pikiran yang baik kita. Kita renungkan kebajikan-kebajikan kita ini, sehingga akan berbuah kebahagiaan, baik dalam kehidupan ini maupun yang akan datang. Semoga almarhum Bapak Muhaji berbahagia, semoga keluarga yang ditinggalkan berbahagia, semoga kita semua yang hadir, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabe Sata Bawantu Sukitata.